Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala ta'ala fi surat Ibrahim ayat 7. Wa ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kamu mengumumkan, jika kamu bersyukur, niscaya kami tambahkan nikmat itu bagimu. Tapi jika kamu kufur, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum hadis Nabi sallallahu yang diriwayatkan dari Sa'id bin Thabit radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, membuat kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan mengumpulkan urusannya dan masukkan rasa kaya di dalam hatinya, dan dunia akan datang sendiri kepadanya dalam keadaan hina. Dan akan hadis Nabi SAW ini, maka di dunia ini manusia dibagi ke dalam dua kelompok, terbelah. Manusia yang satu ini adalah naudzubillah min dzalik, manusia masa pecundang, tidak pernah dikasih kemenangan oleh Allah SWT, dengan karakteristik adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tujuan utamanya, tujuan hidupnya. Yang satu lagi adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Jadi agama boleh sama-sama mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan mafhum hadis yang lain. Nabi juga mengingatkan, di akhir zaman ada kaum-kaum yang mereka nampak secara zahiriah bersaudara, secara fisik sama-sama memakai janggut, memelihara janggut, kadang-kadang sama-sama juga memakai sorban, pakai jubah yang sama juga, tapi saling bermusuhan karena beda tujuannya. Dalam hadis juga disebutkan hukumnya itu karena mereka tidak cinta dan benci yang didasari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dengar asas usul fikih. Ada 5 asas usul fikih yang utama. Salah satunya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan adalah tergantung pada tujuannya. Innamal a'malu binniyah. Ada segala suatu amal itu adalah tergantung daripada niatnya. Nah, di sini kita dalam bulan suci Ramadan diingatkan bahwa jangan sampai salah dalam niat, salah dalam tujuan. Ini yang bisa membuat kita menjadi tercerai-berai dan juga akan menyebabkan kefakiran, dan juga bukan hanya fakir tapi takut lagi-lagi takut pada kefakiran. Padahal kita juga sudah tahu, bahkan disepakati mestinya ini takut hanya untuk kepada Allah Ta'ala saja, bukan takut pada kefakiran, takut kalah jadi pecundang. Tetapi kalau akhirat, kita rubah saja niat kita, tujuan ke akhirat, maka Allah akan menjadikan dunia dikumpulkan, bahkan dimudahkan urusannya oleh Allah, dan Allah akan memberikan rasa kaya di dalam hati, dan dunia malah datang dengan sendiri kepada orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Ini sunatullah, ya.
Dunia datangkan dan hina pada orang yang tujuannya akhirat. Tapi Allah akan menghinakan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dihinakan, dan seterusnya akan selamanya jadi pecundang, dunia akhirat sebagai pecundang. Ini suatu tarbiyah dari Allah dan sunnatullah, tidak dapat lagi dibantah, dan fakta dan buktinya sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Tinggal kita pilih dalam keterbelahan ini, kita mau kelompok sebagai pemenang atau sebagai pecundang. Di bulan puasa ini kita hendaknya menjadikan sarana latihan supaya kelak menjadi pemenang, dan buang jauh-jauh sifat-sifat pecundang yang tidak akan pernah menang dan akan selalu hidup dalam keadaan berkeluh kesah dan berputus asa dan dihinakan. Tapi orang yang menjadikan akhirat hanya merubah saja tujuannya dari dunia kepada akhirat, Allah akan menangkan, Allah akan jadikan pemenang. Dan dalam panggilan azan pun, hayalah sholah, hayalah falah. Siapa mendatangi sholat, dia menjadi pemenang. Tapi siapa yang tidak melakukan itu, maka siap-siap jadi pecundang. Baiklah, untuk majelis ini kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.